Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 Kapita Selekta akan mempresentasikan arsitektur DCS dan SIS dari vendor ABB. Berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari Abdillah Putra Adam, Sukman Nur Raden, Yasmin Nur Sabrina, Zafran Kanif Adi Nugroho, Anissa Putri Wardani, dan Joni Sembiring. Pada slide berikut merupakan menjelaskan tentang sistem kontrol industri berbasis ABBE Industrial IT dengan berfokuskan pada controller AC 800F yang mempunyai poin-poin seperti berikut. Pada controller AC 800F tersedia dua versi, yaitu eh, 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 versi 4 MB yang mendukung hingga 400 I/O dan 16 MB yang mendukung hingga 1000 I/O. Yang fungsi utamanya untuk mengoperasikan sistem kontrol industri dengan fleksibilitas untuk menangani jumlah berbagai I/O sesuai dengan kebutuhan. Lalu fitur utama yaitu yang pertama kemampuan field bus bawaan yang mendukung komunikasi dengan berbagai protokol field bus secara langsung. Lalu mempunyai 4 jalur field bus ke kecepatan tinggi yang memungkinkan pengelolaan data yang cepat dan efisien. Lalu yang berikutnya kompatibilitas berbagai tipe field bus yang dapat mendukung jenis field bus berbeda secara bersamaan. Lalu yang terakhir kecepatan Profibus DP hingga 12 MBD memberikan kecepatan transfer data tinggi untuk aplikasi kritis. Lalu pada integrasi sistem ABB, field bus, Foundation field bus, yaitu protokol untuk otomasi proses, Profibus yang digunakan untuk kontrol jaringan proses, lalu hard yaitu komunikasi untuk perangkat lapangan pintar, yaitu pertama 1 sampai 5 kendalikan proses. Lalu ada EWS Engineering Workstation yang digunakan untuk konfigurasi, yaitu unit control utama untuk menjalankan proses. Kemudian ada printer untuk laporan dan dokumentasi sistem. Kesimpulannya yaitu sistem ini dirancang untuk mendukung kebutuhan industri yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, kecepatan komunikasi, dan integrasi untuk berbagai protokol. Lanjut ke Oke, selanjutnya ini ada eh, gambar arsitektur sistem DCS dari ABB yang terdiri dari PS1, PS2 atau di sini disebut base station yang fungsinya kedua perangkat ini berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi proses industri dan berkomunikasi dengan perangkat lapangan seperti sensor dan aktuator untuk mengontrol proses. Kemudian di sini juga ada OS1, OS2, OS3, OS4, dan OS5 yang disebut dengan operator station. Nah, operator station adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan operator memantau dan mengendalikan proses. Pada layer OS, operator dapat melihat grafik proses, status alarm, data historian, dan juga tren. Kemudian juga ada Ethernet yang berfungsi sebagai backbone komunikasi untuk menghubungkan seluruh perangkat dalam sistem DCS. Semua operator station, proses station, dan perangkat tambah lainnya terhubung melalui jaringan ini. Kemudian ada OPC atau Open Platform Communication yang fungsinya adalah memungkinkan integrasi antara DCS dengan perangkat lunak dan juga perangkat pihak ketiga. Nah, OPC ini sering digunakan untuk pengumpulan data, integrasi dengan SCADA, ataupun pengiriman data ke sistem enterprise. Kemudian ada TRN atau Training Simulator yang fungsinya untuk simulasi dan pelatihan operator tanpa mengganggu proses nyata. Kemudian yang terakhir itu ada koneksi ke perangkat tambahan di mana ada indikasi sisi kanan bahwa sistem ini dapat diperluas lebih lanjut untuk menambahkan perangkat atau modul tambahan.
Nah, di sini dapat ditandai dengan tanda merah yang putus-putus. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem untuk kebutuhan masa depan. Baik, selanjutnya gambar ini tuh menunjukkan arsitektur sistem kontrol yang lebih detail, termasuk pengaturan controller, input-output, dan komunikasi jaringan. Di situ terdapat Ethernet switch dengan jaringan 10 besti, yaitu semua perangkat itu dalam sistem terhubung melalui Ethernet switch dan menggunakan protokol jaringan 10 besti. Lalu ada operation station, ada OS1 hingga OS4, yaitu stasiun operator yang digunakan untuk memantau dan mengontrol prosesnya. Dan mereka berfungsi itu dengan menggunakan HMI. Lalu ada EWS, Engineering Workstation, itu digunakan untuk konfigurasi dan pemrograman sistemnya. Lalu ada OPC Server, yaitu untuk menghubungkan perangkat DCS ke aplikasi eksternal seperti SCADA. Lalu ada controller 1 hingga 4. Nah, setiap controller itu memiliki jalur komunikasi Ethernet-nya masing-masing dan protokol lapangan seperti Profibus F1880. Lalu ada digital dan analog input-output. Nah, itu dapat dilihat seperti D1810, D0940 yang menangani sinyal biner atau on-off-nya. Lalu terdapat eh, analog input outputnya itu ada modul seperti A1845 dan A0840. Lalu ada RLM yaitu Redundant Link Module. Itu tuh digunakan untuk redundansi komunikasi antar controller. Lalu ada OPS, Open Process Control, ada SOA Sequence of Event, lalu ada STG itu Steam Turbine General. Oke, next. Nah, di slide ini dijelaskan lebih lanjut tentang arsitektur DCS pada vendor ABB. Yang pertama ada EWS Engineering Station yang sering digunakan untuk konfigurasi dan memberi perintah pada sistem menggunakan laptop atau PC sebagai engineering station. Kemudian ada printer yang ada di ruang kontrol dan terhubung dengan Ethernet link. Meskipun terjadi kegagalan dalam network, tetapi tidak akan mengganggu kinerja printer tersebut. Kemudian ada network atau switch yang digunakan sebagai sistem komunikasi pada arsitektur DCS ini. Sistem komunikasi ini terhubung menggunakan Ethernet pada OPC server dengan TCP atau IP protokol dan memiliki kecepatan hingga 10/100 Mbps. Kemudian ada controller yang digunakan adalah AC800F Field Controller yang cocok digunakan baik di lapangan maupun di control room, terhubung pada I/O unit dan berfungsi untuk memproses data. Kemudian sini akan dibahas tentang arsitektur dari sistem DCS untuk ABB 800F sendiri yang terdiri dari meliputi operator level dan proses level, di mana operator level ini mencakup fungsi-fungsi yang berkaitan dengan operasi dan pengawasan seperti arsip dan log, trend, serta alarm. Kemudian juga fungsi kontrol terbuka atau open loop dan juga kontrol tertutup atau closed loop dalam sebuah proses di industri. Kemudian dari proses level sendiri, di sini sistem menggunakan sistem Freelance 8SF terdiri dari beberapa stasiun proses yang terhubung dengan unit I/O, di mana ini ada pilihan untuk menjalankan stasiun-stasiun proses tersebut dengan redundansi, misalnya redundansi CPU, redundansi modul feed bus, atau tanpa redundansi. Kemudian controller 800F sendiri ini memiliki struktur modular, sehingga komponennya dapat dipasang atau dilepas sesuai dengan kebutuhan user dan industrinya tersebut. Kemudian di sini juga CPU-nya dirancang sebagai backplane untuk modul-modul yang berbeda, sehingga sangat adaptif. Kemudian sistem ini juga dapat menggunakan suplai daya Ethernet atau modul feed bus untuk komunikasi dan konektivitas
yang selanjutnya. Eh, Baik, pada slide ini yaitu menjelaskan tentang komponen utama DCS Freelance 800F yang terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada Operating Station atau OS1 sampai OS4 dan Open Process Control OPC, di mana OS1 sampai OS4 merupakan sistem distribusi kontrol sistem Freelance 800F yang menggunakan Digivis sebagai perangkat lunak untuk stasiun operator. Aplikasi ini dirancang untuk berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows. Digivis memungkinkan penggunaan dua monitor secara simultan yang memberikan kemudahan untuk menampilkan informasi lebih luas dan efisien. Hal ini mendukung pengawasan dan pengendalian yang lebih baik dalam sistem kontrol. Selanjutnya yaitu yang kedua ada Open Process Control atau OPC, di mana Freelance 800F dilengkapi dengan gateway OPC sebagai server yang memungkinkan klien OPC mengakses data dan alarm dari stasiun proses freelance. Server OPC ini juga dapat menyediakan akses ke parameter dan perangkat berbasis Profibus dan HART yang merupakan protokol komunikasi standar industri. Selain itu, stasiun operator Digivis memiliki klien OPC bawaan yang memungkinkan pengambilan data dari server OPC eksternal sehingga mendukung integrasi dan interoperabilitas dalam sistem kontrol yang lebih besar. Secara keseluruhan, keduanya ini bekerja sama untuk menyediakan solusi pengendalian dan pengawasan yang fleksibel. Selanjutnya ada RLM, Redundancy Link Module, di mana RLM ini mendesain jalur field bus yang bersifat redundan secara signifikan, meningkatkan ketersediaan pabrik atau komponen pabrik. Lalu modul RLM 01 menyediakan saluran komunikasi redundan untuk protokol Profibus. Modul ini juga mengubah satu jalur Profibus menjadi dua jalur redundan atau sebaliknya, menggabungkan dua jalur redundan menjadi satu jalur sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu dengan cara ini perangkat lapangan atau file device yang hanya dilengkapi dengan satu antarmuka Profibus juga bisa diintegrasikan ke dalam jalur redundan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah informasi. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.